Suatu pagi yang cerah, di sebuah sekolah, seorang ibu guru dengan muka cemberut dan wajahnya yang sangat kusut tiba di kelas. Biasanya, ibu guru seperti itu sebelum berangkat ke tempat kerjanya telah mendapatkan masalah di rumahnya, entah dengan anak-anaknya atau dengan suaminya. Begitu masuk kelas, ia langsung menutup pintu. Semua kekesalan dan amarahnya biasanya ia lampiaskan kepada anak-anak muridnya, terutama mereka yang tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Ibu guru itu tidak segan-segan memukul atau mencubit tangan muridnya. Baru beberapa menit duduk di belakang meja, ibu guru itu melihat seorang anak murid tertidur dengan meletakkan kepalanya di atas meja. Dengan geram, ibu guru itu menghampiri meja muridnya, langsung meraih tangannya dengan kasar dan langsung berteriak, "Mana pekerjaan rumahmu?" Anak murid itu terbangun seketika sambil mengucek-ngucek matanya dan dengan suara gemetar, ketakutan berkata, "Maaf Bu, saya lupa mengerjakannya." Yang tampak di depan ibu guru itu bukanlah seorang murid kelas 3 sekolah menengah pertama, tetapi wajah suaminya yang telah menyulut kemarahan, kelelahan, dan tekanan batin. Ia segera ingin melampiaskan kekesalan dan kemarahan yang selama ini dipendam kepada anak murid yang sebetulnya tidak bersalah selain lupa mengerjakan pekerjaan rumah. Ketika ibu guru itu hendak melampiaskan kekesalan dan kemarahannya kepada anak yang lupa mengerjakan pekerjaan rumah itu, tiba-tiba ia merasa lengan kanannya ada yang menarik. Ketika ia berpaling, ternyata seorang anak murid perempuan sambil tersenyum memberi isyarat kepada ibu guru itu agar menunduk dan mendekatkan telinganya ke mulut anak murid perempuan itu. Wajah ibu guru itu tampak begitu kesal. Amarahnya semakin bertambah karena mendapat perlakuan anak murid perempuan itu secara tiba-tiba. Dengan nada ramah yang dibuat-buat, ibu guru itu membungkuk dan berbisik, "Ada apa, Amani?" Anak murid perempuan yang bernama Amani itu menjawab dengan tenang sambil tersenyum polos, "Bisakah kita berbicara di luar kelas, Bu? Karena ini penting." Ibu guru itu menatap wajah anak murid perempuan itu dengan kadar kesabaran yang sangat tipis. Dirinya yakin anak murid perempuan seperti Amani itu hanya ingin curhat tentang teman sekelasnya yang suka berbuat iseng kepadanya. Amani memegang tangan ibu guru dan mengajaknya keluar kelas. Mereka menuju halaman kelas dan duduk di bawah sebuah pohon yang rindang. Sambil tersenyum manis, Amani berkata, "Ibu, kami semua sangat sayang sama Ibu. Karena Ibu adalah bukan hanya guru, tetapi juga sebagai ibu kami." Gejolak api amarah yang berkobar-kobar dalam diri ibu guru itu langsung padam begitu mendengar tuturan anak murid perempuan yang usianya lebih muda dari anak kandungnya sendiri. Ia langsung memeluk Amani sambil mengusap-usap kepalanya. Amani mengelus-elus tangan ibu guru itu dengan lembut, kemudian lanjutnya, "Nah,
Teman kami, Fajar, anak lelaki yang tadi nyaris ibu berikan hukuman karena lupa mengerjakan pekerjaan rumah, adalah anak yatim, Bu. Ayahnya meninggal ketika ia masih belum sekolah. Sepeninggal ayahnya, sang ibulah yang bekerja membanting tulang mencari nafkah. Pergi keluar rumah sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari tenggelam. Karena sangat lelah itulah ibunya menjadi mudah marah. Jika anaknya berbuat salah sekecil apapun, maka ibunya sering memukulnya. Fajar dibesarkan dengan cara yang tidak benar menurut kami, Bu. Itulah sebabnya ia sering lupa dan takut pada segala hal. Bahkan takut bermain dengan kami karena takut akan dipukul. Saya adalah temannya. Saya selalu ada di sisinya. Dia merasa tenang dengan saya. Dia sering bercerita bahwa dia sangat membenci pukulan. Jika ibu melihat tubuhnya, ibu akan melihat bekas-bekas pukulan dari ibunya. Sejenak, anak murid perempuan itu berhenti berbicara. Tetapi jemari tangannya masih tetap mengelus-elus tangan ibu gurunya dengan lembut. Saya yakin ibu masih bisa menjadi guru sekaligus menjadi ibu kami di sekolah ini. Bisa kan, Bu? Kami yakin ibu dapat meninggalkan semua persoalan ibu di rumah dan tidak membawanya ke dalam ruang belajar kami. Karena kami sangat menyintai ibu dan kami sangat ingin belajar banyak hal yang indah dari ibu. Kedua mata ibu guru itu berkaca-kaca. Kedua telapak tangannya memegang kedua pipi anak murid perempuannya itu. Dengan terbata-bata ia berkata, "Amani, bagaimana kamu bisa berbicara seperti ini dengan orang dewasa?" Anak murid perempuan itu menjawab, "Ibuku selalu mengajari saya untuk berpikir positif dan beliau selalu mengatakan pada saya, 'Kamu tidak tahu apa-apa tentang situasi orang lain. Jadi, kamu harus menahan amarah dan ketidaknyamananmu dan berurusan dengan mereka dengan lembut. Karena dunia ini penuh dengan hal-hal yang menimbulkan masalah.' Beliau juga sering mengatakan kepada saya, 'Jika kamu melihat seseorang mendapatkan masalah, mintalah maaf atas nama orang yang menimbulkan masalah itu.'" Anak murid perempuan itu bangkit dari duduknya, berdiri dan langsung memeluk ibu guru itu. "Ibu pasti sedang mendapatkan masalah dari seseorang, kan? Itulah sebabnya ibu menghukum kami hari ini. Saya dan kawan-kawan meminta maaf, Bu Guru, atas nama orang yang telah menimbulkan masalah kepada ibu. Sekarang jangan bersedih lagi, karena ibu sangat cantik." Ibu guru itu berdiri, tak bisa berkata-kata, merasa dirinya seperti anak. Dan anak murid perempuannya itu ia rasakan sebagai seorang guru dan pendidik. Sambil memegang bahu Amani, ibu guru itu berkata, "Baiklah, bagaimana ibu bisa berdamai dengan temanmu itu sekarang?" Amani berkata, "Ibu beri dia coklat, dia suka makanan itu. Jika dia memaafkan ibu, ibu tinggal meminta ampunan kepada Allah dan sering-seringlah mengucapkan Subhanallah wa bihamdih. Maha suci Allah dan segala puji baginya."
sehingga ibu nanti akan menanam pohon kurma di surga. Seperti pohon kurma yang ada di dunia ini? Tanya ibu guru itu. Tidak, Bu Guru. Pohon kurma di surga berbeda dari yang ada di dunia ini. Ibuku selalu mengatakan padaku, pohon kurma di surga sangat berbeda. Buahnya halus dan besar, rasanya lebih manis dari madu, dan tidak ada bijinya. Amani, apakah ibu boleh menitip hadiah untuk ibu di rumah? Tanya ibu guru. Tentu, Bu Guru, tetapi ibuku selalu mengatakan, hadiah terbesar ibu adalah Amani. Jadi ibuku sudah punya hadiah yang paling besar, ujar Amani dengan bangga. Tentu, kamu adalah hadiah terbesar untuk ibumu, juga untuk ibu guru dan sekolah ini. Nah, sekarang ayo antar ibu untuk berdamai dengan temanmu itu. Kamu tunggu di ruang guru, ibu akan membelikan coklat ke kantin. Nanti kita berikan kepada temanmu itu ya. Ibu guru itu kini merasa lega. Ia sangat bersyukur mempunyai anak murid seperti Amani yang telah mengubah perilaku kasar terhadap anak-anak murid itu. Beberapa kali ibu guru itu bersilaturahmi dengan keluarga Amani yang luar biasa itu. Ibu guru ini belajar banyak bagaimana seharusnya mengarungi kehidupan rumah tangga dan bagaimana menjalankan tugas sebagai pendidik di sekolah. Beberapa tahun kemudian, seorang perempuan setengah baya tengah menyiram berbagai tanaman bunga di halaman rumahnya. Tiba-tiba sebuah kendaraan datang dan parkir. 2 orang perempuan turun. Salah seorang di antaranya tampak masih muda. "Assalamualaikum," kata salah seorang dari tamu itu. "Waalaikumsalam," sahut perempuan setengah baya seraya menajamkan penglihatannya ke arah tamunya. "Ibu Melisa, apa kabar ibu? Saya Amani, murid ibu dulu. Ibu masih ingat saya kan?" Bu Melisa memandang seorang gadis dewasa di depannya yang mengenakan kacamata dan jilbabnya yang menutup setengah tubuhnya. Ibunya, Ustazah Siti Khadijah, berdiri di sampingnya sambil tersenyum. "Sengaja hari ini kami bersilaturahmi ke sini, Bu Melisa." Perempuan setengah baya yang dipanggil Bu Melisa itu mempersilahkan tamunya masuk rumah. Bu Melisa ini ada sekedar oleh-oleh. Amani meletakkan kotak bingkisan di atas meja. Jasa Bu Melisa tentunya tidak akan terbalas dengan hadiah apapun. Bu Melisa telah mendidik anak-anak murid dengan baik. Salah seorang di antara mereka adalah Amani, anak saya ini. Alhamdulillah, sekarang sudah diangkat sebagai dekan Fakultas Kedokteran Gigi di universitas terkemuka di kota. Keberhasilan Amani tentunya tidak lepas dari didikan ibu di sekolah dulu. Terima kasih Amani dan Bunda Khadijah. Hadiah seperti ini sebenarnya lebih pantas diberikan kepada orang-orang hebat seperti Bunda Khadijah. Jika Bunda Khadijah mengira saya telah berhasil mendidik anak-anak, sebetulnya hal itu tidak lepas dari keberhasilan pendidikan Bu Khadijah kepada anak-anak Bunda, termasuk kepada Amani, yang kebetulan menjadi murid saya waktu itu. Berkat Amanilah saya berhasil mengubah cara hidup yang telah saya jalani bertahun-tahun.
Berkat kenal dengan Amani dan Bunda Khadijah, saya bisa mendidik anak-anak murid dan anak-anak kandung dengan cara yang benar. Hidup saya bersama suami saya benar-benar berubah. Pelajaran dari seorang anak yang bernama Amani telah mengubah segalanya. Sahabat kisah, wanita salehah yang menjadi istri, ibu dan pendidik adalah tanaman yang sehat untuk membentuk surga dalam masyarakat. Jangan meremehkan peran ibu rumah tangga, karena dia adalah pendidik generasi yang utuh. Sahabat kisah, masihkah ada pendidikan seperti ini? Apakah masih ada ibu yang peduli untuk mendidik anak-anak mereka dengan cara seperti ini? Semoga